Perkenalkan, saya perwakilan dari SMA Negeri 4 Palembang. Nama saya Melia Utami. Di sini ingin bertanya tentang nilai di PDSS, nilai siswa, Pak. Jadi di sini kan kalau di Excel, unduh Excel itu ada 12 mata pelajaran ya. Tapi kalau di sekolah kami itu untuk IPA dan IPS itu jenis mapel tambahannya itu berbeda. Nah, itu sekitar 15 mapel, 15 jenis mapel. Jadi ini ditambahkan di jumlah mapel itu atau tidak, Pak? Dan juga total nilai tadi keseluruhan di rapor 15 mapel itu atau hanya 12 mapel yang ada di Excel? Ya. Oke, itu aja, Pak. Terus dan IPA dan IPS itu beda mapel, apakah ditambahkan di Excel ini atau tidak, Pak? Oke, terima kasih. Enggak, yang lain juga mungkin kita tambah dulu 3 pertanyaan saja ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Junaidi dari Mandua Palembang. Gini Pak, kami mau bertanya jika siswa pas pengisian data mereka ada kesalahan nih atau data yang lain, tadi kan lapornya ke operator sekolah. Nah, itu langkah-langkah operator sekolah untuk memperbaikinya gimana itu? Terima kasih. Ya, satu lagi mungkin ada? Oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pewakil SMA 1 Banyu 1. Pertanyaannya tadi mengenai penginputan nilai setelah finalisasi. Apabila kami sudah memfinalisasi dan terdapat nilai yang salah, itu apakah bisa diperbaiki? Karena kan untuk mengecek nilai itu kan setelah finalisasi baru bisa siswa mengecek melalui laman siswa. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita langsung jawab dulu 3 pertanyaan tadi. Silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dulu dari SMA 4 mengenai nilai siswa di PDSS. Jadi sudah disampaikan jumlah mata pelajaran adalah jumlah seluruh mata pelajaran yang ada di rapor. Misalnya jumlah mata pelajarannya ada 15, yang diinput di situ adalah 15. Walaupun yang diinput hanya 12 atau 8 mata pelajaran yang diminta di Excel. Jadi yang diinput satu-satu yang diminta di Excel itu hanya yang diminta aja. Kayak bahasa Indonesia, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Inggris, itu diinput satu-satu. Yang mata pelajaran lainnya kalau nilainya besar jadi sia-sia dong? Ya enggak, karena kita data juga di jumlah mata pelajaran seluruhnya dan total nilai mapel di rapor tersebut. Jadi per poin mata pelajaran kita ambil, keseluruhan rapor kita ambil. Total nilai itu adalah total nilai keseluruhan yang ada di rapor. Misalnya ada 15 mata pelajaran di rapor, total ke-15 mata pelajaran tersebut. Nilainya berapa? Biasanya kan ada di rapor total nilainya berapa, rata-ratanya berapa. Bukan rata-rata yang di input tapi total nilainya. Itu saya rasa sudah cukup menjawab, sudah cukup jelas. Terima kasih. Yang kedua itu mengenai dari Mandua Palembang, mengenai perbaikan data. Jadi di PDSS Bapak Ibu sekalian itu adalah ada proses, sebenarnya tidak ada proses input data siswa. Data siswa itu kalau tahun-tahun kemarin mungkin masih ada perbaikan data siswa di PDSS. Kalau tahun sekarang itu sudah nggak ada lagi. Data siswa yang dapat di PDSS itu hanya dari Dapodik dan EMIS masing-masing. Ketika ada misalnya kesalahan
misalnya namanya atau jenis kelaminnya di siswa dan lapor ke sekolah. Itu langkahnya adalah sekolah dapat memperbaiki datanya di halaman Dapodik dan atau kalau misalnya MAN mungkin di EMIS. Jadi perbaikannya di EMIS. Sampaikan misalnya siswanya lapor hari ini, kita perbaikan hari ini. Sampaikan siswanya, ceknya jangan hari ini, ceknya besok. Jadi per 1 kali 24 jam sistem akan menarik data ulang, data-data siswa itu yang dari EMIS dan dari Dapodik dengan data terbaru yang sudah diperbaiki. Yang penting-penting itu kan ya data-data seperti nama, tempat tanggal lahir kan nggak input sendiri. Adik-adik siswa kan nggak input sendiri data-data yang penting tersebut. Tapi kalau misalnya kayak data alamat, data orang tua kan input sendiri. Jadi bisa diperbaiki mandiri oleh adik-adik. Apakah sudah cukup menjawab, Pak? Oke, terima kasih. Dan pertanyaan ketiga itu dari Mas Satu tentang perbaikan nilai setelah finalisasi. Jadi kan tadi ya namanya kita proses finalisasi, siswa itu baru bisa registrasi tanggal 12, toh sudah difinalisasi, itu kemungkinan masih bisa mengajukan perubahan dengan PDSS, Pak. Tapi hanya untuk perubahan nilai siswa. Kalau misalnya untuk menambah siswa lagi saya belum jelas bisa atau enggak setelah finalisasi. Kalau perubahan nilai itu insya Allah masih bisa. Prosedurnya sama seperti tadi dengan mengajukan surat pembukaan validasi melalui email info@span-p3in.ac.id. Jadi namanya kita ya operator sekolah juga manusia, menginput nilai sebanyak itu. Ada slip 1-2 yang akan mungkin merugikan siswa kita, diajukan saja. Penjelasannya ya perubahan, mungkin di emailnya itu ditulis perubahan atas nama ini, nilai ini salah di input. Itu kalau untuk perubahan nilai siswa itu masih mungkin memungkinkan dalam periode pengisian data siswa. Kalau untuk penambahan siswa baru itu saya konfirmasi dulu, belum tahu. Apakah sudah cukup menjawab, Pak? Untuk perubahan nilai bisa kita ajukan, Pak. Untuk perubahan nilai bisa kita ajukan karena kita sudah lihat, kita sudah validasi di sekolah, kita anggap benar lah di tanggal 10 itu siswanya yang ngecek udah melapor itu ternyata salah, udah dilihat di rapornya, ya bisa kita ajukan karena ya nggak ada jalan lain selain itu, kita ajukan ke info @span-p3in.ac.id. Ada pertanyaan lain mungkin? Adik-adik yang melihat proses pendaftaran tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, ada satu. Silakan.